ke DPP dulu, ntar jam 11 kita ngelamar KPU. Ngelamar KPU. Gue mendengar suara Sidul tadi. Cangcing. Tapi waktu dia berperan sebagai Sidul, beliau nggak gitu karakternya ya. Kan yang kayak gitu Mandra. Ya. Kayaknya sekarang itu ingin lebih mendalami lagi gitu. Soalnya ngobrolnya kan sama Sarah sama Zainab, nggak bisa dong kayak gitu, harus halus-halus. Oke. Kita jadi ketemu sama Ivani ya. Jadi dong, ayo kita sapa apakah sudah tersambung bersama kita. Selamat sore Ivani. Halo, selamat sore Kak. Halo Ivani, udah makan belum? Jangan sampai lupa makan ya. Iya. Aman ya. Ivani boleh dong. Seharian ini cukup hektik ya Kak ya. Iya bener, kita juga merasakan itu kok di sini. Lapar ya? Lapar juga maksudnya. Ivani boleh dong cerita ke kita sekarang kondisi di KPUD Jakarta seperti apa situasinya setelah tadi pagi cukup ramai gitu dengan dua paslon datang bergantian gitu. Ivani boleh laporannya. Ya, baik saat ini di KPUD Jakarta tentunya dua paslon tadi yang mendaftar sudah beranjak pergi begitu dari KPU DKI Jakarta dan tadi baru saja KPU DKI Jakarta melaporkan begitu berapa saja paslon yang mendaftar hari ini. Hari ini KPU DKI Jakarta menerima dua pasangan calon yang mendaftar, yaitu pendaftar pertama ada pasangan Pramono Anung dan Rano Karno yang tadi mendaftar pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, lalu pasangan kedua ada Ridwan Kamil dan juga Suswono. KPU DKI Jakarta telah memeriksa kelengkapan berkas dan selanjutnya akan dilakukan verifikasi berkas. Nah, KPU DKI Jakarta juga telah menjadwalkan cek kesehatan untuk dua pasangan calon yang hari ini mendaftar. Untuk pasangan calon yang pertama mendaftar yaitu Pramono Anung dan Rano Karno dijadwalkan melakukan cek kesehatan di RSUD Tarakan Jakarta pada Jumat 30 Agustus pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk pasangan calon kedua yang mendaftar yaitu Ridwan Kamil dan juga Suswono akan dilakukan cek kesehatan pada besoknya Sabtu 31 Agustus setelah pasangan calon pertama pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di RSUD Tarakan RSUD yang sama. Dan untuk besok KPU DKI Jakarta masih membuka pendaftaran pasangan calon Cagup dan Cawagup di Jakarta. Nah, tadi KPU DKI Jakarta menginformasikan belum ada informasi begitu kapan pasangan calon independen yaitu Dharma Pengrekun dan Suwardana yang tentunya akan mendaftar pada hari ketiga. Kapan mereka akan mendaftar tepatnya waktunya begitu datang ke KPU Jakarta. Baik, Ivani. Kalau untuk yang besok kira-kira sudah dapat waktu persisnya kah kapan paslon yang selanjutnya ini akan yang dari calon independen akan datang ke KPU? Kemudian juga ada informasi kah akan membawa berapa banyak massa begitu ke KPU? Ya, untuk itu masih belum terinfo. Tadi KPU DKI Jakarta juga menyampaikan KPU belum mendapatkan info kapan persisnya waktu calon independen ini mendaftar besok ke KPU DKI Jakarta. Namun pastinya KPU DKI Jakarta tetap akan membuka pendaftaran hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Jadi jika pasangan independen ini mau melakukan pendaftaran, silakan langsung ke KPU DKI Jakarta. Oke, baik. Terima kasih banyak Ivani. Untuk saat ini berarti para pendukung sudah berangsur meninggalkan lokasi ya. Iya, betul sekali. Para pendukung sudah berangsur meninggalkan lokasi dari sejak pasangan calon juga ikut meninggalkan lokasi, begitu pendukung ikut meninggalkan lokasi. Baik, terima kasih banyak Ivani atas laporannya. Nanti kita bertemu kembali kalau misalnya sudah ada kembali ya yang melakukan pendaftaran hari ini atau mungkin besok. Terima kasih banyak Ivani. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Oke. Kita kembali ke studio. Yes. Jadi kalau di Jakarta hari ini ada dua pasangan ya yang mencalonkan ya. Mungkin kita tanya dulu nih sama Mbak Tiara mengenai dua pendaftaran dari dua calon ini seperti apa peta politiknya nih Mbak Tiara.
Iya, jadi hari ini kan ada dua. Yang pertama tadi Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno. Yang kedua adalah di siang hari Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono gitu. Kalau ngelihat dari peta pendukungnya dulu gitu ya. Kalau tadi kan Pak RK Suswono itu tadi di awal Pak RK waktu doorstop sempat bilang kami didukung oleh 15 partai politik. Sampai kalau mau baca ini harus buka catatan dulu nih kayaknya saking 15 gitu. Panjang ya. Jadi tadi gitu kan begitu mau buka catatan, saya harus buka catatan dulu nih untuk nyebut 15 ya, karena 15 tuh ya. Sementara sejauh ini kalau Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno itu diusung satu parpol yaitu PDIP. Dua-duanya juga sama kader PDIP gitu ya. Nah, kalau Pak Pramono dan Pak Rano ini kan memang baru diumuminnya cukup mendadak ya gitu kan. Kemarin dengan nama-nama yang berseliweran, pasangan-pasangan yang kabarnya ini, kabarnya itu. Sampai akhirnya pas malam di fix Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno. Tadi singgung juga sama Pak Pramono, ini keputusannya telat gitu ya belakangan, tapi daftarnya paling cepat. Paling cepat Karena langsung pagi-pagi gitu. Nah tadi beberapa udah disampaikan pas sebelum daftar juga Pak Pramono Anung sempat cerita waktu dia dapat penugasan dari Bu Mega gitu kan. Katanya ini final gitu, final Pram namanya Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno gitu. Cerita awalnya juga sempat nolak, tapi akhirnya karena ini udah juga penugasan dari Bu Mega, akhirnya siap jalan. Dan juga nggak lupa sempat minta izin juga ke Pak Jokowi. Katanya responnya Pak Jokowi ini menjadi sorotan ya katanya. Ya, katanya Pak Jokowi tertawa terbahak-bahak gitu ya. Sambil kita bayangin nggak ya ketawanya Pak Jokowi gimana gitu bro. Nah mungkin gitu kali ya. Pak Jokowi juga kan sekarang lagi di Jogja ya, lagi kunjungan Jogja. Saat ditanya juga mengkonfirmasi katanya Pak Pramono Anung 2 kali bicara dan juga minta izin gitu. Kalau kata Pak Pram, Pak Jokowi bilang Mas maju gitu, maju gitu kan. Saya diizinkan nggak? Diizinkan, maju gitu. Malah dapet challenge katanya. Challenge-nya adalah supaya bisa turun ke 12 titik dalam sehari. Dari Pak Jokowi? Iya, Pak Jokowi ngasih challenge ke Pak Soalnya Pramono dulu Anung. saya 11 titik gitu ya. Nah gitu, kan Pak Jokowi juga sebagai yang dulu cagup dan terpilih gitu ngasih challenge ke Mas Pram dan diiyakan gitu. Wow, diterima nih tantangannya. Diterima tantangannya sama Pak Pramono Anung. Nah, ketawanya ini kan banyak ya tafsirnya ya. Mungkin yang bisa menjawab tafsirnya itu antara Pak Jokowi sendiri atau Pak Pramono yang diajak ngobrol gitu. Karena ya. kita juga nggak ngelihat momen ketawanya iya kan ya. itu yang tahu mereka berdua kan ya. Kita mendapat ceritanya aja. Di momen ini kayaknya kita akan melihat Pak Pramono Anung berat badannya akan berkurang ya karena dapat Keseringan challenge tadi keliling gitu 12 ya. titik sehari. Oke. Itu kita lihat tadi dianterin juga, ditemenin gitu ya sama Pak Ahok ya. Nah iya Pak Ahok muncul ikut nganterin mereka berdua. Dan juga beberapa elit PDIP yang lain pun ikut nganter langsung ke KPU. Pak Ahok sendiri kan namanya juga sempat santer diisukan akan menjadi wakil PDIP. Yes. Tiara. Ada komentar gak untuk yang hari ini ketika mengantarkan Pak Pram? Nah Pak Ahok gak ada komentarnya, sempat mau ditanya gitu kan. Cuman dia pose aja, kayaknya masih ke bawah karena kemarin sama Bu Mega bilang kan Bu Mega selotipnya masih dipasang. Ini selotipnya selotipnya masih dipasang. Jadi Pak Ahok nemenin aja, nggak ada komentar gitu ya. Kita tunggu apakah memang sampai berapa lama nih selotipnya dipasang gitu. Tapi yang jelas mungkin dari kehadiran Pak Ahok itu mungkin bisa buat gambaran juga apakah nanti ke depannya misalnya Pak Ahok akan ikut mengkampanyekan pasangan Pak Pramono dan Pak Rano Karno ini gitu kan. Apakah misalkan dengan ada Pak Ahok di situ mungkin para Ahokers gitu ya, Ahokers pendukung Ahok dari zaman suaranya 2017 bisa tertarik, suaranya ketarik gitu. Nah itu kita menanti juga gitu kan. Apakah ada efek-efek yang dibawa dari dukung Pak Ahok, jelas-jelas kan dengan hadir itu kan menyatakan gue di sini loh gitu, gue di sini. Nah apakah itu juga akan berefek kepada dukungan untuk pasangan ini karena memang pasangan ini belum pernah ada di survei gitu ya. Kalau mau ngecek survei benar-benar kejutan ya. Iya, bandingin elektabilitas tuh belum bisa. Nggak bisa Karena belum pernah ada dan Pak Pramono sendiri juga menyadari itu gitu. Dia bilang
saya juga maksudnya ya saya nggak muncul di TV selama ini, kerja-kerjanya di balik layar gitu. Anaknya juga bilang Anaknya pun bilang, Bapak tuh di Gen Z gak ada yang tahu Bapak gitu kan. Iya lagi. Iya, jadinya dan itu juga diakui sama Pak Pramono gitu kan, bahwa ya dia memang belum dikenal, tapi ya optimis lah, namanya udah penugasan gitu ya, optimistis. Bahkan tadi juga sempat menyampaikan beberapa pandangannya bahwa soal Jakarta atau soal bahwa rekam jejak beliau ini mungkin beliau di balik layar, tapi beliau ada loh di balik misalkan apa penyusunan terkait LRT, MRT gitu kan. Beliau kan juga di balik layar mengetahui proses-proses di baliknya. Rekam jejaknya panjang gitu ya Mbak. Salah satu yang kerjanya paling keras sebenarnya di balik layar ya. Lalu kalau status akan seperti apa nih, masih berstatus tadi sempat sekretaris? ditanya juga, sempat ditanya kan sekarang Pak Pramono Anung tuh statusnya masih Seskap ya, sekretaris kabinet. Apakah akan mundur gitu? Dari jawabannya memang nggak langsung bilang saya nggak akan mundur atau saya pasti mundur gitu ya. Tapi secara nggak langsung sih menyiratkan bahwa ya tetap akan dengan posisi seperti ini gitu, belum akan mundur kecuali memang sudah aturan mewajibkan gitu. Pak Jokowi juga ketika di doorstop ditanya gitu kan apakah akan mundur, jawabannya ya wong ini kan baru daftar gitu. Kemudian kalau ditanya ke KPU, aturannya adalah untuk menteri, karena Pak Pramono kan Seskap ini setara menteri ya, yang wajib adalah cuti gitu. Jadi misalkan memang apakah nanti cutinya full misalnya di masa kampanye atau misalkan cuti di hari-hari tertentu, nah nanti kita lihat juga gitu. Jadi memang kalau dari KPU by aturan adalah kewajibannya cuti bukan mundur gitu. Oke. Tiara, tapi justru yang mengejutkan ketika tadi dibilang bahwa pasangan ini kan muncul secara mengejutkan di publik begitu. Tapi ternyata masyarakat banyak yang berpendapat begitu bahwa kehadiran Rano Karno di situ justru memberikan suara yang besar buat pasangan ini, meskipun mereka cuma diusung sama satu parpol. Gimana pertarungan antara Kim dan juga melawan PDIP nih yang mengusung Pramono Anung dan juga Rano Karno? Ya kalau Rano Karno mungkin kan karena juga identik dengan Sidul gitu ya, mungkin anak Betawi gitu, yang masyarakat Jakarta terutama mungkin yang warga ya yang waktu usia-usia situ udah ngikutin Sidul mungkin aware gitu ya. Aku sih belum lahir ya. Alah, orang 98 aja udah lahir. Oke, waktu tadi Bang Dul ngungkapin soal iya nih apa namanya ucapannya Babe Sabeni kesampaian gitu. Nah, kalau yang ketawa atau yang kalau nggak itu berarti kelihatan usianya. Bawa angkot bawa oplet. Nah, gitu kan. Ini juga sampai datang ke rumah lokasi syutingnya ya. kan ini ya. Nah, mungkin dari situ bisa kan jadi bagaimana itu bisa menarik para pemilih yang memang usianya waktu itu juga erat gitu dengan Sidul gitu. Tapi di sisi lain juga kan ada pasangan Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono yang koalisinya besar gitu ya, dengan koalisi besar, banyak parpol, tentu saja mesin penggeraknya itu juga lebih besar gitu kan. Jadi kita lihat gimana strateginya masing-masing nih di antara dua pasangan ini gitu kan. Yang satu mungkin dengan koalisi yang parpolnya banyak gitu. Yang satu kalau misalkan dua-duanya kan sama-sama kader PDIP gitu ya. Pak Pramono dan Pak Rano nih sama-sama kader PDIP. Apa nih strateginya untuk yang tadi berasa belum dikenal, gimana supaya biar bisa dikenal gitu. Atau juga misalkan dari lawannya, dari Pak Ridwan Kamil Suswono ngelihat oh sekarang lawannya ini nih, oh siapa tahu punya strategi baru gitu kan ya. Sebelumnya nyusun strateginya ngelawan yang lain mungkin kan, siapa tahu ya. Tapi bisa jadi nih strategi mereka nih kan sama-sama menyatakan kalau mau bikin politik yang gembira gitu kan ya. Itu mengartikannya gimana tuh Mbak, politik yang gembira itu? Mungkin kan ini ya, pemilih Jakarta itu apa namanya masih lekat lah diingatan kondisi saat Pilgub 2017 gitu ya. Itu kan lumayan cukup tegang gitu ya, dengan berbagai isu, kemudian cukup panas lah saat itu, dan itu memberikan ingatan yang membekas kepada mungkin bukan cuma masyarakat Jakarta tapi masyarakat di wilayah lain gitu kan. Makanya sejak 2017 kan banyak muncul campaign atau seruan supaya tidak terpecah belah, supaya bersatu seperti itu. Dan tentunya ketika memulai pilkada lagi, Pilgub di Jakarta, mungkin ada kekhawatiran serupa gitu kan, kekhawatiran apakah persaingan ini akan
sesengit apa, setegang apa gitu kan. Sehingga muncul tadi ajakan-ajakan supaya misalkan pemilunya kondusif, supaya riang gembira gitu kan. Jadi supaya sama-sama bisa memilih calon yang terbaik gitu ya, tapi dengan cara-cara yang seru, cara-cara yang happy gitu ya. Tidak Ya. saling menjatuhkan, tidak ada ujaran kebencian. Gontok-gontokannya tuh gontok-gontokan ide gitu ya. Ya, ada yang ada yang beride membangun rumah di atas jalan. Nanti kita lihat Bang Rano Karno dan juga Pak Pramono Anung akan membangun apa nanti ya inovasinya. Mungkin kan sekarang juga baru diusung ya, belum ada ide visi misinya, Betul. belum tersampaikan Iya, gitu ya. iya, Mungkin habis ini baru udah muncul. Lagi dipikirin nih Nah, idenya apa nanti untuk kayaknya kampanye kan Pak Pram ya. juga masih shock kayaknya akhirnya terpilih dari PDIP ya. Kalau kejutan lainnya juga datang dari ke pilkada Tangsel, Yes. Tiara, soal Riza Patria Mundurnya yang Pak mundur, Riza Patria. Marcel juga yang Mundur. selama ini digembor-gemborkan namanya juga hilang dari peredaran. Jadi wakil Kim siapa akhirnya di pilkada Tangsel ini? Nah, jadi memang itu cukup mengagetkan juga gitu kan tadi pagi di tengah-tengah momen pendaftaran ini tadinya udah ada pasangan Pak Riza Patria dan Marcel, ternyata Pak Riza infonya mengundurkan diri dari pencalonan gitu. Informasi kalau pernyataan gitu dari Gerindra dan dari Pak Riza sendiri bahwa katanya Pak Riza diberikan tugas lain gitu, diberikan tugas lain oleh parpol gitu, tugas lain di pemerintahan yang di luar kabinet, sehingga karena ada tugas lain itu Pak Riza mengundurkan diri dari pencalonan gitu. Nah, dengan Pak Riza mundur, kata Pak Riza secara otomatis Marcel juga nggak ikutan di Pilwakot Tangsel gitu. Nah, beberapa parpol Kim yang tadinya mengusung itu juga udah angkat bicara gitu. Mereka mengalihkan dukungan, jadinya mendukung calon petahana saat ini, yaitu Pak Benyamin Daphni dan juga Pak Pilar Saga gitu. Itu pasangan petahana, mereka mendukung gitu kan. Dan kemudian ada juga seperti PKS yang kemarin juga sudah menyatakan lebih dulu menarik dukungan dari pasangan Riza Marcel, dan mereka mendukung kader sendiri untuk maju di Pilkada Tangsel. Nah, jadi kita lihat nanti gimana. Ada perubahan peta nih di Pilkada Tangsel setelah ada calon yang mundur ini gitu kan. Ada 2 petahana lawan calonnya satunya lagi yang juga diusung PKS. Kita lihat apakah ada parpol lain gitu kan yang dukung calon yang kader PKS ini, atau ternyata gimana pembagiannya gitu kan. Sama-sama belum daftar, harusnya kayak sama-sama baru bakal daftar besok. Besok kayaknya masih banyak yang akan mendaftar di hari besok terakhir ya. Hari Nah, terakhir. kalau hari terakhir kan besok sampai jam 23.59 kan ya. Tapi kalau tadi balik ke mundurnya Pak Riza Patria, bisa jadi nggak sih Mbak salah satunya adalah penyebabnya karena kontroversi yang banyak timbul gitu dari dipilihnya Marcel sebagai wakilnya kan? Nah, ini kita lihat juga ya gitu kan. Memang di Tangsel dinamikanya lumayan berkembang gitu kan. Waktu awalnya juga sempat muncul misalnya kontroversi kan dari Pak Riza dan dari Marcel sendiri juga sudah menjawab kontroversi itu gitu kan. Kemudian udah sempat juga keliling ke beberapa titik juga di Tangsel gitu. Nah, memang ya inilah pilkada ini bisa memunculkan nama-nama, tapi ya fixnya tuh bener-bener sampai detik terakhir pendaftaran gitu. Karena kadang yang kita rasa udah fix, udah Cocok. hampir pasti gitu ya, ternyata ada yang berubah, ada yang mundur, ada muncul nama baru gitu kan. Termasuk kadang kayak udah pegang syaratnya, formulirnya gitu, udah dikasih gini pun ternyata bisa ganti juga gitu. Kalau udah daftar bisa ganti nggak? Nah, ini perlu ini juga sih dicek aturannya juga, karena kalau kayak tadi misalkan saat pendaftaran gitu ya, dari KPU itu juga ngecek misalnya paslon A gitu ya diusung 5 parpol gitu ya. 5 parpol ini harus ada ketua parpol di wilayahnya gitu. Kayak kalau Jakarta harus ada ketua parpol Jakarta yang ikut mengantar. Kalau misalnya nggak ada orangnya sampai di video call. Sampai untuk make sure kalau benar-benar mendukung gitu. Oke. Kayak tadi pas Pak Ridwan Kamil sama Pak Suswono daftar gitu ya. Dari beberapa parpol
sempat nggak ada tuh dari PAN gitu kan. Akhirnya di video call gitu, ditanya lewat video call, betul mendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono, betul. Nah baru situ itu sebagai syarat pendaftarannya. Jadi emang harus fix gitu saat daftar, sebelum nanti syarat-syaratnya diteliti lagi sama KPU sebelum penetapan. Ada cek kesehatan juga ya. Betul. Nah habis ini tuh proses berikutnya adalah cek kesehatan. Jadi ada rumah sakit yang memang udah ditunjuk, rumah sakit pemerintah. Mereka biasanya tesnya itu sesuai urutan daftar. Jadi kalau duluan daftar ya dia duluan tes. Duluan dites, duluan dicek. Tapi mundur sedikit ke Pak Riza tadi, Tiara, dengan mundurnya Pak Riza kan tadi dibilang ada tugas lain gitu, tapi di luar dari kabinet. Berarti pindah ke daerah lain kah pencalonannya atau seperti apa? Mungkin bukan pindah daerah, cuman mungkin nanti misalkan ada penugasannya bisa ya di pemerintahan, mungkin di pusat gitu ya, tapi belum disebut. Pejabatan. Gitu, tapi bukan pindah pindah ke daerah lain ya? Sejauh Itu ini sudah enggak firm, kan? sih. Sempat sih ada kabar-kabar kan, isu-isu apa Pak Riza terus jadi dipindahin ke Jakarta, dampingin Ridwan Kamil, sempat ada isu kayak gitu, Iya, gitu iya. kan, nggak jadi di Tangsel, apakah jadi di Jakarta gitu. Nah itu langsung dibantah juga gitu. Oh, udah didaftarkan juga ya nama Nah, Pak tadi Suswono tuh ya? sebelum benar-benar sebelum pendaftaran tuh muncullah Ada beberapa isu-isu. isu-isu itu kan. Salah satunya tadi ada isu katanya Pak Riza ditarik ke Jakarta gitu, nggak jadi Tangsel, tarik Jakarta. Dikonfirmasi enggak, dibantah gitu kan. Sampai akhirnya pendaftaran yaudah tetap Pak Ridwan Kamil, Pak Suswono. Tuh. Oke. Dari Jakarta udah Tangsel, terus apalagi yang Jatim panas? seru juga udah Medan daftar tuh. Siapa? Solo. Oh, Solo. Iya. Oh, Walkot Solo ya. Walkot Solo itu kabar yang terbaru juga tadi malam tuh, ternyata Gusti Bre Mangkunegara 10 kan sudah sempat digadang-gadang ya namanya sebagai muncul kuat ya. calon wali kota Solo, tapi dan terakhir sudah dapat dukungan juga dari parpol-parpol Koalisi Indonesia Maju, tapi ternyata Gusti Bre memutuskan untuk mundur dari pencalonan hingga digantikan oleh nama baru. Tetap pendukungnya tetap parpol Kim, tapi calonnya beda, calonnya baru namanya untuk wali kotanya. Padahal kayaknya kalau Gus Ibran maju tuh menang mudah harusnya. Banyak pemilih. Karena iya namanya Gen juga Z. udah ini melekat Namanya gitu populer di juga Gen Z, ya, populer Gen Z juga di kalangan Iya, warga benar-benar. Solo. Tadi sempat ada ini juga wawancara beberapa kalau baca di Detik Jateng dari pengurus parpol di sana, kayak misalkan pengurus parpol Gerindra di Solo katanya sempat mengungkap pernyataannya Gusti Bre waktu mundur. Apa itu? Salah satunya adalah terkait memang faktor keluarga katanya. Faktor keluarganya sendiri gitu. Jadi memutuskan mundur karena faktor keluarga. Bukan karena faktor respect, karena Kaisang nggak bisa maju ya. Nah, Jadi saya nggak maju tadi juga deh. ada itu juga tuh kan muncul isu juga, apakah dengan Gusti Bre mundur lalu Kaisang yang akan maju wali kota Solo. Nah, dari Gerindra dan juga PSI sudah menepis isu itu, nggak benar gitu kan. Karena dari aturan kan juga udah nggak boleh kan. Kalau Walcott bisa, karena kalau Walcott Walcott kan bisa. minimal Walcott bisa. 25 tahun. Oh, oke, dan Sebelum ada putusan MK atau perubahan aturan pun bisa karena Emang 25 25. tahun. Tapi mungkin kan nggak. nama Kaisang masih ada dalam peredaran nggak sih untuk Cakada Kalau ini? dari PSI sendiri sih sudah memastikan nggak akan maju pilkada gitu. Oh, oke. Penegasannya selain waktu itu ini barusan juga karena rame yang di Solo ini menegaskan lagi nggak akan maju. Karena mau dia lantik jadi Menpora kayaknya. Enggak, lagi mau nemenin kan istrinya bentar lagi lahiran. Oh iya betul. Sekalian kuliah di sana Iya ya. dong, nemenin. Iya. Iya, Kan suami tadi- siaga katanya. Iya dong. Satu lagi yang ramai bener tadi Jawa Timur. Itu juga kejutan terbaru di hari ini karena tadinya kan mikirnya oh udah nih 2 calon, ada Bu Kofifa, ada Bu Risma gitu. Tiba-tiba muncul pasangan baru lagi Iya. Poros baru. dari PKB. Makanya tadi ijo-ijo dikira nih karena Bukan. bukan karena Bukan. nama Emang baru ini PKB stok, ini ya. Tiara ya. Stok Nggak, wardrobe ya. Kita agak pesta sedikit Oke. karena kan merayakan pesta Demokrasi. rakyat. Bagus. Bersih-bersihnya ya. Iya. Ya. Oh, udah disiapin.
Dasar lu emang. Itu sebenarnya ada pertanyaan soal potensi pertarungan Pram dan RK, tapi ya sebenarnya kita akan simpan itu ya untuk di episode mendatang. Iya, tadi juga di awal kan sudah lumayan juga kita bahas dan juga kan kedua pasangan ini juga belum jembrengkan apa-apa aja ide mereka. Ya, mungkin ya kecuali kemarin Pak RK kan sempat dengan ide-idenya dengan membangun hunian di atas jalan tol. Ngetis dikit lah itu. Ya, adalah beberapa gitu. Kita sempat bahas juga kemarin gitu. Nah, kita akan nantikan nih dari kubu PDIP ini akan apa yang direncanakan, yang diusung gitu untuk rakyat atau masyarakat di Jakarta. Begitu. Darmakun kita lihat aja kan infonya mau daftar besok kan. Nah, itu masih fix kan? Akan daftar mereka besok? Iya, besok. Kita lihat aja pendaftarannya seperti apa dan juga nanti proses tahapannya sampai penetapan seperti apa. Kalau yang Jawa Timur tadi Mbak ada yang mau dielaborasi lagi dari statementnya? Di Jawa Timur itu kita lihat juga aja nih kan tadi Bu Kofifa udah daftar gitu. Berikutnya siapa lagi yang akan daftar? Bu Risma katanya mau daftar, wakilnya siapa gitu kan. Tapi nama Bu Risma ini udah pasti, cuman belum ada wakilnya aja nih. Nah dari PDIP bilang gitu udah pasti. Nah tinggal kita lihat yang pasangan dari PKB ini yang sesama kader PKB juga akan daftar besok, gimana pendaftarannya dan gimana keseruannya yang tadinya cuma 2 terus jadi 3 calon tuh ramainya kayak gimana. Wow. Oke. Mau nanya satu lagi Tiara, mungkin boleh dijawab singkat. Kenapa sih akhirnya PDIP memutuskan untuk tidak memilih Pak Anies dan akhirnya single choice gitu dari wakilnya sendiri yaitu Pak Rano Karno dan juga kader-kadernya aja. Pramono. Nah itu yang bisa jawab PDIP. Belum ada statement begitu dari elit PDIP. Nah nanti kita cek lagi pemberitaannya ya sambil diikutin Detikcom apa penjelasannya dari PDIP. Mantap Detik News sekali. dong ya. Jadi kalau Tiara terus-terusan ngomong nanti Detik Newsnya nggak diklik. Jadi klik aja di Detik News Detikers ya. Oke.